Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rene Novantika. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, em, Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya di sini ingin mempresentasikan proposal skripsi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas individu seminar manajemen sumber daya manusia. Oke, di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wali Kota Tangerang Selatan. Oke, selanjutnya em, di sini di bab 1 di latar belakang penelitian yaitu peran sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki kedudukan yang penting pada pelaksanaan proses kerja organisasi dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam pelaksanaannya, manusia dalam organisasi ini menjadi elemen utama dibandingkan dengan sumber daya yang lain. Tanpa adanya sumber daya manusia, sumber daya yang lain tentu tidak akan bisa dimanfaatkan atau dipergunakan dengan sebaik mungkin. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi organisasi seperti alat modern, terus modal yang kuat, teknologi, serta sistem yang canggih. Tapi tanpa adanya manusia yang menangani dan mengelolanya tidak akan berarti bagi perkembangannya organisasi tersebut. Ini menjelaskan bahwa sumber daya manusia memang menentukan survive-nya suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Oke, selanjutnya kedudukan dan peran pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur sipil negara ASN yang bertugas sebagai menyelenggarakan pelayanan secara adil kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki sikap dan perilaku berintikan pada pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat. Untuk mewujudkan itu semua, seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dituntut untuk meningkatkan kinerjanya. Organisasi harus dapat merespon perubahan lingkungan agar dapat mencegah ancaman yang terjadi dari lingkungan eksternalnya, sehingga budaya organisasi tersebut dapat memadai dari segi kuantitas dan kualitas yang ada. Begitu pula organisasi harus fleksibel terhadap perubahan di sekitarnya, karena fleksibilitas memungkinkan organisasi untuk lebih adaptif dan inovatif. Organisasi yang adaptif terdapat lingkungan eksternalnya juga dituntut untuk mengelola lingkungan internalnya agar menghasilkan inovasi yang bernilai tinggi. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah suatu pola atau sistem yang berupa sikap, nilai norma perilaku, bahasa, keyakinan, ritual yang dibentuk, dikembangkan, dan diwariskan kepada anggota organisasi sebagai kepribadian organisasi tersebut, yang membedakan dengan organisasi lain, serta menentukan bagaimana kelompok dapat merasakan, berpikir, dan bereaksi terhadap lingkungan yang beragam, serta berfungsi untuk mengatasi masalah adaptasi internal dan eksternal. Menurut Kass dan Rosenwig, dalam Hakim 2011 151 mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu sistem nilai dan kepercayaan yang dianut bersama yang berinteraksi dengan orang-orang, suatu perusahaan, struktur organisasi, dan sistem pengawasan untuk menghasilkan norma-norma perilaku. Disiplin kerja tercermin dari pegawai yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selain itu terlihat dari pegawai yang tidak masuk kerja tanpa memberikan keterangan. Menurut Matis 2011, tingkat kehadiran merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi penilaian kinerja, sehingga kurangnya disiplin kerja pegawai yang mempengaruhi produktivitas kerja. Disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Kurangnya disiplin yang tidak taat terhadap peraturan dan norma-norma yang berlaku, maka akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas kerja. Bila hal itu tidak ditegakkan, maka kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat secara efektif dan efisien. Kinerja pada dasarnya adalah suatu yang diberikan pegawai dalam menentukan seberapa banyak mereka memberikan kontribusi pada perusahaan dalam bentuk hasil produksi maupun pelayanan yang disajikan. Menurut Sedat Mayanti 2011 mengungkapkan bahwa kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, di mana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkret dan dapat diukur dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Pada dasarnya, kinerja sangat mempengaruhi kualitas dari suatu perusahaan, di mana kinerja menentukan tingkat
keberhasilan dari jalannya suatu perusahaan dari tahun ke tahun yang dihasilkan oleh sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan sesuai standar kerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wali Kota Tangerang Selatan. Oke, selanjutnya di rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ialah: satu, apakah terdapat pengaruh budaya organisasi secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wali Kota Tangerang Selatan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh disiplin kerja secara parsial terhadap kinerja pegawai dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wali Kota Tangerang Selatan? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai secara simultan pada Dinas Kebudayaan Wali Kota Tangerang Selatan? Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: untuk mengetahui, satu, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wali Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wali Kota Tangerang Selatan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai secara simultan pada Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Wali Kota Tangerang Selatan. Adapun manfaat penelitian, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manajemen. Pengertian manajemen menurut Hasibuan 2015 adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain secara efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, menurut A. Anwar Prabu Mangkudegaran 2013, menyatakan manajemen merupakan suatu perencanaan perorganisasian, pengkoordinasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen. Menurut Terry dan Ru dalam buku Dasar-Dasar Manajemen, terdiri dari beberapa fungsi, yaitu fungsi manajemen itu ada: satu, perencanaan planning; dua, pengorganisasian; ketiga, kepegawaian; empat, motivasi; lima, pengendalian. Selanjutnya ada definisi manajemen sumber daya manusia, yaitu menurut Bangun 2012 mendefinisikan manajemen sumber daya manusia perlu pemahaman pada dua fungsi, antara lain fungsi-fungsi manajerial dan operasional. Menurut Handoko 2014, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu ada perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi operasional. Fungsi operasionalnya itu ada pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian. Budaya organisasi. Menurut Torang 2013, budaya organisasi dapat juga dikatakan sebagai kebiasaan yang terus berulang dan menjadi nilai atau value dan gaya hidup oleh sekelompok individu dalam organisasi yang diikuti oleh individu berikutnya. Budaya organisasi adalah norma-norma yang disepakati untuk menuntun perilaku individu di dalam organisasi. Ada indikator budaya organisasi. Di sini saya ambil menurut Edison 2017. Adapun indikator budaya organisasi adalah sebagai berikut, yaitu kesadaran diri, 2, keagresifan, 3, kepribadian, 4, performa, 5, orientasi tim. Lanjut di sini di bab 3 ada metode penelitian. Jenis penelitiannya itu di sini saya pakai penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan menurut Sugiono 2012.
Tempat penelitiannya ini saya meneliti di penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wali Kota Tangerang di Jalan Marunggah Raya nomor 1 RT 2004 Seruak Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Populasi dan sampel. Populasi yang saya ambil di sini itu ada 114 karyawan dan sampelnya itu saya menggunakan eh, eh, random menggunakan rumus Sofin. Sumber data yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan atau sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari responden yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran angket. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh melalui kepustakaan. Pengumpulan data dan informasi. Cara pengumpulan data dan informasi atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi atau pengamatan, angket, dokumentasi. Observasi digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif di mana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari pegawai. Teknik pengumpulan data dan angket dilakukan oleh peneliti dengan cara menyebarkan angket kepada responden dalam bentuk pernyataan yang terdiri dari pernyataan tentang model organisasi, disiplin kerja, dan kinerja pegawai. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana dan berganda. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memberikan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Teknik analisis data. Satu, ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menjelaskan gambaran data yang telah terkumpul sebagaimana adanya atau aslinya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum menurut Sugiono 2012. Yang kedua, ada uji validitas. Validitas merupakan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukuran. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar menurut Sugiono 2012. Suatu variabel penelitian dikatakan valid apabila memiliki kriteria sebagai berikut. Bila R hitung lebih besar R tabel maka dinyatakan valid. Bila R hitung lebih kecil dari R tabel maka dinyatakan tidak. Terima kasih, segitu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.